Perlindungan saksi, tonggak keadilan. Program perlindungan saksi sangat penting. Program ini memastikan sistem hukum kita tetap adil. Saksi sangat penting. Mereka memberikan cerita langsung tentang kejahatan. Tanpa perlindungan, banyak yang akan takut. Mereka akan terlalu takut untuk melapor. Ketakutan ini bisa dimengerti. Balas dendam dari orang yang berkuasa adalah ancaman nyata. Saksi seringkali memiliki informasi penting. Kesaksian mereka dapat mengungkap jaringan kejahatan. Ini membuat mereka menjadi sasaran. Keamanan mereka menjadi sangat penting. Program perlindungan saksi menawarkan bantuan. Program ini memberikan perlindungan dari intimidasi. Ini mendorong saksi untuk bersaksi dengan jujur. Mereka dapat melakukannya tanpa takut akan hidup mereka atau orang yang mereka cintai. Hal ini pada akhirnya mengarah pada persidangan yang lebih adil. Sistem hukum bergantung pada kebenaran. Perlindungan saksi mendukung upaya ini. Ini memastikan bahwa semua suara didengar. Ini memungkinkan keadilan untuk ditegakkan, bahkan dalam menghadapi bahaya. Ini adalah bukti kekuatan kebenaran dan keadilan. Kasus pembunuhan Cirebon mengejutkan Indonesia. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi. Kebrutalan kejahatan tersebut mengejutkan bangsa. Saksi-saksi datang memberikan informasi penting. Seiring dengan semakin mendalamnya penyelidikan, rasa takut pun meningkat. Para saksi melaporkan ancaman dan intimidasi. Mereka memohon perlindungan kepada pihak berwenang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadapi lonjakan permintaan. Kasus Cirebon menyoroti pentingnya LPSK. Kasus ini menunjukkan bahaya nyata yang dihadapi para saksi. Lembaga ini menjadi pusat penyelidikan. Perannya untuk memastikan keselamatan dan kerjasama para saksi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Masuknya permintaan menjadi tantangan. LPSK harus bertindak cepat dan tegas. Setiap permintaan menuntut pemeriksaan yang menyeluruh. Lembaga harus memastikan kredibilitas klaim. Keselamatan saksi yang sebenarnya adalah yang terpenting. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beroperasi dengan protokol yang ketat. Setiap permintaan melalui pemeriksaan yang ketat. Proses ini dirancang untuk memisahkan klaim palsu. Hanya permintaan asli yang diberikan perlindungan. Langkah awalnya adalah aplikasi. Saksi memberikan laporan rinci tentang ancaman yang mereka hadapi. Ini termasuk jenis ancaman dan sumbernya. Mereka juga harus menunjukkan relevansi kesaksian mereka. Setelah diajukan, LPSK memulai penyelidikan. Mereka memverifikasi klaim yang dibuat oleh pemohon. Mereka menilai tingkat risiko yang terlibat. Ini termasuk mengumpulkan bukti dan mewawancarai pihak-pihak terkait. Keputusan untuk memberikan perlindungan tidak diambil entang. Ini adalah proses yang kompleks. Ini melibatkan beberapa tahap evaluasi. Lembaga berusaha menjaga keseimbangan. Mereka bertujuan untuk melindungi saksi sambil menjunjung tinggi integritas sistem hukum. Penilaian psikologis sangat penting. Penilaian ini dilakukan oleh para profesional terlatih. Penilaian ini membantu menentukan kredibilitas kesaksian saksi. Mereka juga menilai dampak psikologis dari ancaman tersebut. Evaluasi ini komprehensif. Evaluasi ini menyelidiki kondisi mental saksi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda trauma atau ketidakstabilan. Ini membantu memastikan keakuratan dan keandalan kesaksian mereka. Penilaian ini juga membantu menyesuaikan rencana perlindungan. Tingkat dukungan yang diberikan bervariasi. Itu tergantung pada kebutuhan individu saksi. Beberapa mungkin memerlukan relokasi atau identitas baru. Yang lain mungkin membutuhkan konseling atau terapi. Kesejahteraan psikologis saksi adalah yang terpenting. LPSK menyadari trauma yang terkait dengan kasus-kasus seperti itu. Mereka memberikan konseling dan dukungan selama proses berlangsung. Tujuan mereka adalah untuk memberdayakan para saksi. Mereka ingin para saksi memberikan kesaksian dengan jelas dan berani. Bagian 5. Tantangan perlindungan saksi menjaga integritas dan kerahasiaan. Program perlindungan saksi menghadapi tantangan terus-menerus. Salah satu yang terbesar adalah menjaga kerahasiaan. Kebocoran dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Kebocoran dapat membahayakan nyawa para saksi. Lembaga ini menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat. Mereka membatasi akses ke informasi saksi. Hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Ini membantu meminimalkan risiko pelanggaran. Tantangan lainnya adalah memastikan integritas program. Klaim palsu dapat merusak seluruh sistem. Klaim palsu dapat mengalihkan sumber daya dari kasus yang sebenarnya.
LPSK harus tetap waspada dalam mengidentifikasi dan menolak klaim semacam itu. Lembaga ini juga bergulat dengan sumber daya yang terbatas. Memberikan perlindungan yang komprehensif itu mahal. Ini membutuhkan investasi keuangan yang signifikan. Pemerintah harus memprioritaskan pendanaan untuk program perlindungan saksi. Bagian 6, tindakan penyeimbangan, melindungi saksi sambil menjunjung tinggi keadilan. Program perlindungan saksi menghadapi tindakan penyeimbangan yang rumit. Mereka harus melindungi saksi tanpa menghalangi keadilan. Ini berarti memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak dilanggar. Penuntut sangat mengandalkan kesaksian saksi. Namun, pembela harus memiliki kesempatan untuk memeriksa silang para saksi. Ini bisa jadi menantang ketika para saksi berada di bawah perlindungan. LPSK bekerja sama dengan pengadilan. Mereka memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang terlibat. Mereka memastikan bahwa hak semua pihak dihormati. Ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang cermat. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan persidangan yang adil. Perlindungan saksi memainkan peran penting dalam proses ini. Perlindungan saksi mendorong para saksi untuk melapor. Perlindungan saksi memungkinkan kebenaran terungkap. Bagian 7. Kasus Cirebon dan selanjutnya, implikasi untuk investigasi mendatang. Kasus pembunuhan Cirebon menjadi peringatan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan saksi yang kuat. Kasus ini mengungkap kerentanan sistem. Kasus ini menyebabkan seruan untuk reformasi. Banyak yang mengusulkan peningkatan dana untuk LPSK. Yang lain menyerukan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang mengancam atau mencelakai saksi. Pemerintah menanggapi dengan janji untuk memperkuat LPSK. Mereka berjanji untuk meningkatkan koordinasi antar instansi. Mereka juga berjanji untuk meningkatkan pelatihan dan sumber daya yang tersedia bagi personel LPSK. Kasus Cirebon akan memiliki dampak yang langgeng. Kasus ini akan membentuk masa depan perlindungan saksi di Indonesia. Kasus ini telah menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh perlindungan saksi dalam menegakkan supremasi hukum. Bagian 8. Kesimpulan. Menjunjung tinggi kepercayaan pada sistem hukum. Perlindungan saksi bukan hanya tentang melindungi individu. Ini tentang menjaga integritas sistem hukum. Ini tentang memastikan bahwa kebenaran terungkap apapun yang terjadi. Ketika saksi merasa aman, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama. Mereka lebih mungkin untuk memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Ini mengarah pada hasil yang lebih adil dalam kasus-kasus kriminal. Memperkuat perlindungan saksi adalah investasi. Ini adalah investasi dalam masyarakat yang adil dan setara. Ini adalah investasi dalam supremasi hukum. Ini adalah investasi yang layak dilakukan. Kasus pembunuhan Cirebon menjadi peringatan keras. Kasus ini menunjukkan kepada dunia pentingnya melindungi mereka yang berani menyuarakan kebenaran kepada yang berkuasa. Ini adalah pengingat bahwa kita semua harus bekerja untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.